9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda, NIM 1240118383 dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya akan membahas mengenai laporan praktik pengalaman lapangan yang saya lakukan. Praktik pengalaman lapangan atau PPL gelombang 1 tahun 2021 ini dilakukan sama seperti PPL sebelumnya, yang mana hanya dilakukan dengan sistem wawancara atau observasi dan dilakukan di desa masing-masing. Karena adanya pandemi COVID-19 yang mana tidak memungkinkan untuk melakukan PPL secara luring atau PPL pada umumnya. PPL kali ini saya lakukan di KSP Jaya Makmur Mandiri yang terletak di Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Dalam pelaksanaannya hanya diperbolehkan untuk melakukan wawancara sebanyak 3-4 kali dalam kurun waktu 1 bulan, dan waktu pelaksanaan wawancara ditentukan sesuai kesepakatan antara pihak KSP dengan mahasiswa. Sejarah terbentuknya Lembaga Koperasi Simpan Pinjam Jaya Makmur Mandiri. Pada tahun 1999, para anggota koperasi mempunyai usaha untuk menyalurkan atau melayani hasil pertanian dan kebutuhan pertanian. Semua anggota berprofesi sebagai petani. Untuk mempermudah penyaluran hasil panen dan menyongsong masa tanam kembali sekaligus membiayai masa tanam pada tahun yang sama, mulailah membentuk organisasi yang dikelola dengan manajemen yang baik, dan berdirilah koperasi dengan nama Setia Jaya. Usaha itu pun berjalan dengan baik dan berkembang. Anggotanya terus bertambah dengan tidak hanya petani, tetapi peternak dan pedagang, juga usaha yang lain. Akhirnya, dari rapat anggota pada tahun 2003 diadakan perubahan anggaran dasar, pengurus, tempat kedudukan, dan jumlah simpanan pokok guna memenuhi kebutuhan modal dan perkembangan koperasi untuk mendukung kebutuhan anggota yang makin banyak dan luas. Dengan bimbingan dari Dinas Koperasi Kediri, pada tanggal 10 Oktober 2003, koperasi berganti nama menjadi KSU Jaya Makmur, dan di tahun 2013, Dinas Koperasi Kediri memerintahkan mengganti nama menjadi KSP Jaya Makmur Mandiri atas dasar pertimbangan yang telah ditentukan. Struktur organisasi KSP Jaya Makmur Mandiri. Visi dan misi lembaga. Visi: meningkatkan kesejahteraan para anggota dan calon anggota berdasar prinsip koperasi. Misi: 1. Menghimpun dana dari anggota dan calon anggota. 2. Menyalurkan dana melalui usaha simpan pinjam dari anggota untuk anggota. 3. Mengurangi pengangguran dengan pembinaan terhadap anggota dan calon anggota dengan memberikan modal usaha dan pelatihan usaha. 4. Menjalin kerjasama yang baik dengan koperasi atau lembaga lain dalam meningkatkan permodalan baik pihak pemerintah ataupun non-pemerintah untuk memenuhi kebutuhan anggota dan calon anggota. Tujuan pembentukan koperasi: 1. Memperluas usaha produktif disertai dengan SDM yang berkualitas. 2. Menyalurkan dana sesuai dengan kebutuhan anggota dan calon anggota. 3. Meningkatkan kerjasama dengan koperasi, BPR, swasta, dan pemerintah. Produk KSP Jaya Mandiri. 1. Produk simpanan. Dibagi menjadi 2,
yaitu simpanan dengan jasa yang dihitung dari saldo penyimpanan atau disebut tabungan. Yang kedua yaitu simpanan berjangka, yaitu simpanan dengan jasa yang dihitung berdasarkan kontrak jangka waktu, terdiri dari 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Penarikan simpanan berjangka dilakukan sesuai jangka waktu dan bisa diperpanjang. 2. Produk pinjaman. Pinjaman musiman, yaitu sistem pinjaman dengan masa kontrak selama 5 bulan yang setiap bulan peminjam hanya membayar jasa saja. Kemudian untuk bulan kelima, peminjam mengembalikan pokok pinjamannya. Adapun pinjaman jenis ini biasa diberikan pada usaha pertanian dan peternakan. 2. Pinjaman angsuran atau flat, yaitu sistem pinjaman dengan cara pembayaran pokok dan jasanya yang dibayar tiap bulan dengan masa kontrak sesuai dengan kemampuan dan keinginan anggota atau peminjam. Rentang masa kontrak antara 1 sampai dengan 36 bulan. Adapun pinjaman jenis ini biasanya diberikan pada usaha perdagangan dan usaha jasa lainnya. Koperasi Simpan Pinjam Jaya Makmur Mandiri merupakan koperasi yang sudah berdiri lama, tetap eksis, dan terus beroperasi hingga saat ini. Keberadaan koperasi ini sukses menarik perhatian masyarakat desa Kandangan, khususnya pelaku UMKM, dikarenakan adanya salah satu produk yang mana memang dikhususkan untuk para pelaku UMKM, sehingga para pelaku UMKM dapat terus melanjutkan usahanya meskipun dengan keterbatasan modal. Kehadiran KSP Jaya Makmur Mandiri ini awalnya merupakan bentuk dukungan untuk membantu para pelaku usaha UMKM dari jeratan pinjaman para rentenir yang beroperasi dengan bunga pinjaman yang tinggi. Selama ini, pelaku UMKM mendapatkan pinjaman kepada rentenir untuk modal usaha. Mau tak mau, mereka harus membayar bunga yang tinggi. Dengan hadirnya KSP Jaya Makmur Mandiri ini, berharap sebisa mungkin para pelaku UMKM tidak lagi terlilit pinjaman dengan bunga yang tinggi. KSP Jaya Makmur Mandiri dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari adanya permasalahan yang timbul. Masalah klasik semisal kurangnya kesadaran anggota atau nasabah dalam mengembalikan pinjaman atau biasa disebut dengan kredit macet, dan juga persaingan antar koperasi. Beberapa faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya kredit macet di KSP Jaya Makmur Mandiri tersebut cenderung dilakukan atau disebabkan oleh faktor anggota atau nasabah. Di antaranya 1. Adanya kegagalan atau musibah yang menimpa perusahaan atau usaha nasabah, sehingga membuat debitur menjadi rugi dan secara langsung berpengaruh terhadap pembayaran kredit yang sedang berlangsung. Karena apabila nasabah mengalami kegagalan atau musibah, dapat menyebabkan pendapatan debitur menjadi berkurang yang disebabkan oleh tanggungan beban kerugian. Yang kedua, tidak adanya itikat baik dari pihak nasabah, sehingga menyebabkan tidak lancarnya pembayaran kredit. Ada beberapa nasabah yang bersifat seperti ini. Melihat pembayaran awalnya baik-baik saja, namun setelah bulan berikutnya tidak ada pembayaran selanjutnya. 3. Adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan pihak keluarga atau kerabat. Hal ini terjadi karena adanya nasabah yang mengajukan kredit dengan jaminan namun tanpa sepengetahuan keluarga, sehingga menyebabkan perselisihan pada keluarga tersebut dengan nasabah. 4. Adanya penyalahgunaan kredit oleh anggota atau nasabah. Hal ini terjadi karena apa yang menjadi tujuan untuk diberikannya kredit tidak sesuai dengan kenyataannya. Namun, pihak KSP telah menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk masalah kredit macet, pihak KSP menjalankan strategi dengan cara 1. Dengan cara negosiasi, datang ke rumahnya untuk bertanya mengapa belum membayar kredit yang dipinjam. Yang kedua, jika sudah jatuh tempo, pihak koperasi berhak untuk mengambil barang atau kendaraan sesuai yang dijaminkan di koperasi. 3. Jika barang atau kendaraan yang dijamin tidak ada,
pihak anggota atau nasabah memberi barang atau kendaraan yang lain sesuai total hutang yang dipinjam untuk diberikan KSP Jaya Mandiri. Untuk mengganti barang atau kendaraan yang dijaminkan sudah tidak ada lagi. Tetapi sebelum barang pengganti diberikan, pihak koperasi akan membuat surat hitam di atas putih. 4. Apabila cara di atas tidak dapat terlaksana dengan baik, maka dapat dilakukan atau ditempuh melalui jalur hukum. Menurut pihak KSP, sampai saat ini, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, meski ada beberapa anggotanya yang menunggak pembayaran atau kredit macet, namun tidak sampai lebih dari 6 bulan. Sehingga permasalahan kredit macet tersebut tidak sampai dibawa ke ranah hukum. Kemudian, untuk masalah persaingan dengan lembaga keuangan yang lain atau koperasi lain, pihak KSP memberikan solusi terbaik, khususnya pelaku UMKM, yaitu dengan memberikan suku bunga yang ditetapkan bersama, juga dengan persyaratan yang lebih mudah atau tidak berbelit-belit, dan juga proses cair yang lebih cepat, dan juga teknik pelayanan yang ramah yang berbeda dibanding dengan lembaga keuangan lainnya. Beberapa persyaratan untuk melakukan pinjaman di KSP Jaya Makmur Mandiri diantaranya: 1. Mendaftar terlebih dahulu menjadi anggota KSP Jaya Makmur Mandiri. Yang kedua yaitu membawa fotokopi KTP. Yang ketiga yaitu membawa pas foto, dan yang terakhir membuka tabungan terlebih dahulu di KSP Jaya Makmur Mandiri. Meskipun dalam memberikan pinjaman kepada para pelaku UMKM, nominalnya tidak sebesar pemberian pinjaman di perbankan, namun KSP ini memberikan persyaratan yang mudah dengan suku bunga yang ditetapkan bersama, juga proses cair lebih cepat, sehingga para pelaku UMKM tidak kesulitan untuk memperoleh modal dan terus mengembangkan usahanya. Dengan demikian, diharapkan KSP Jaya Makmur Mandiri mampu terus mendukung dan mengembangkan usaha para pelaku UMKM, sehingga dapat mendorong laju perekonomian, khususnya perekonomian di desa kandangan. Beberapa peran KSP Jaya Makmur Mandiri dalam upaya mendukung perkembangan UMKM meliputi: 1. Memberikan berbagai jenis pembiayaan kepada UMKM, meskipun dana yang diberikan tidak sebesar lembaga keuangan perbankan, tetapi dengan memberikan syarat yang mudah dalam pengajuan kredit dibanding persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan. Yang kedua yaitu menciptakan keterkaitan jalinan usaha kemitraan antara koperasi dengan UMKM. Dan yang terakhir yaitu memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi intermediasi, yaitu mobilisasi dana dari masyarakat dan menyalurkan pada sektor real, utama UMKM.